Kalau Habib itu adalah panggilan untuk keluarga imigran Yaman yang ada di Indonesia. Sayyid itu adalah keturunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu, Baklawi Ya, Habib. Baklawi itu adalah Habib. Kalau Sayyid? Sayyid itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang sudah terverifikasi dari mulai datuk-datuk mereka di dalam kitab-kitab nasab telah terverifikasi secara presisi bahwa mereka adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon katanya Sayyid Alwi Al-Maliki, ada Sayyid Abbas, ada Sayyid Muhammad, itu juga keluarga Baklawi itu gimana? Bukan. Sayyid Alwi Al-Maliki itu Sayyid asli, keturunan Nabi. Dia dari marga Al-Idrisi, bukan Ba'alwi, bukan Habib. Alhamdulillah. Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sekarang ini Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu adalah keturunan Rasulullah yang asli dari marga Al-Idrisi yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi kalau kita mau cari silsilahnya dari mulai Sayyid Muhammad bin Alwi itu gak bakal ketemu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengaku-ngaku di hadapan publik sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya Kiai Haji Imaduddin ini bertentangan itu dengan ulama, bertentangan dengan Habib Ba'alawi, bertentangan dengan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama. Ya walaupun nggak levelnya, tapi pokoknya kalau nggak sepakat ditentang oleh Kiai Imaduddin ini. Tapi kali ini agak lucu, malah bertentangan dengan ucapannya sendiri. Nah, sekarang mari kita perhatikan pelan-pelan. Kiai Imad ini kan bilang kalau Sayyid Muhammad bin Alwi itu Sayyid yang asli. Berangkat dari pijakan perbedaan Habib dan Sayyid. Kan begitu. Kalau Habib Ba'alawi, kalau Sayyid itu adalah keturunan Nabi yang asli. Apa itu maksudnya asli? Yang sudah terverifikasi nama datuk-datuknya. Nah, berarti kan terverifikasi maksudnya ada dalam kitab-kitab nasab, kan begitu. Ini sedang bicara contohnya adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Karena yang ditanyakan kan itu. Ya. Dalam kaidah itu kan as-su'alu mu'adun fil ijabah. Ketika ada jawaban, maka mesti itu sudah mengulang apa yang ditanyakan. Misalnya ada orang mau pergi kemana? Pasar. Nah, pasar itu terikat dengan pertanyaannya, yaitu mau pergi kemana. Walaupun kalimatnya cuma pasar. Jadi Kiai Haji Imaduddin di awal ini mengatakan kalau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu bukan Habib, tapi dia adalah Sayyid. Sayyid maksudnya adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Sayyid yang sudah terverifikasi nasabnya, datuk-datuknya dalam kitab-kitab nasab. Lalu kemudian ada apa? Tiba-tiba menjelaskan, tapi kalau mau dicari nama nasab dari mulai Sayyidina Ahmad ya bin Muhammad ya bin Alwi bin Abbas ini sampai ke Rasulullah itu tidak akan pernah ketemu nasabnya. Loh, katanya Sayyid asli Pak, kok nasabnya nggak pernah ketemu? Alasannya kenapa? Karena mereka tidak pernah ngaku-ngaku. Loh, jadi keaslian mereka itu kenapa Pak? Karena nggak pernah ngaku atau kenapa? Ini sebetulnya pembicaraan apa sih? Ya kalau cuma masalah nggak ngaku dan itu menjadi indikator keaslian, yang ngaku-ngaku itu coba bawa perhatikan itu. Yang nggak terima kalau nggak dipanggil Sayyid itu siapa Pak? Ya. Terus kalau Habib Umar bin Hafid nggak pernah ngaku-ngaku Pak kayaknya. Saya cucu Nabi nggak pernah. Oh berarti itu asli Pak. Jadi Habib Bahar aja yang palsu, karena Habib Bahar yang ngaku-ngaku. Ya pokoknya kalau ngaku palsu. Kalau nggak ngaku-ngaku, walaupun nggak ketemu nasabnya asli. Lagian kok bapak ini berani sekali bilang kalau nyari nasabnya Sayyid Muhammad bin Alwi itu nggak akan ketemu. Waduh. Ini maksudnya apa sih? Nah, oleh pendukungnya Kiai Imad, hal-hal seperti ini itu terlewat. Mereka anggap ini biasa. Padahal di satu sisi, mereka keluar-keluar yang asli itu Sayyid Alwi. Ba'alawi palsu. Kiai Imad sendiri bilang, kamu nyari nasabnya Sayyid Alwi itu nggak akan ketemu. Lah, kalau nggak ketemu kok bisa asli? Oh, karena nggak ngaku-ngaku. Loh, itulah yang disebut dengan teori membatalkan nasab pakai teori sendiri, teori mengesahkan nasab pakai teori sendiri. Jadi nanti Kiai Imad juga bisa jadi cucu Nabi, yang penting nggak ngaku-ngaku gitu. Walaupun nggak ketemu nasabnya, pokoknya nggak pernah mengatakan saya cucu Nabi, berarti itu cucu Nabi asli gitu. Tinggal dipanggil Sayyid. Repot kalau begini Pak ya. Ini nggak usah bicara ilmu. Ada yang bilang saya sudah banyak konten yang tidak membahas tesisnya Kiai Imad karena sudah kehabisan dalil. Saya bilang sudah nggak masanya bicara ilmu tentang pernyataan-pernyataan Kiai Imaduddin ini. Bisa Anda saksikan sendiri.
Jangankan dengan orang lain, dengan dirinya sendiri aja bertentangan. Ya, saya ulangi lagi. Ya. Mungkin saya yang salah paham, tapi kamu perhatikan narasinya. Apa bedanya Sayyid dan Syarif dan Habib? Kalau Sayyid keturunan Nabi yang asli. Kalau Habib itu udah dianggapnya panggilan untuk Balawi di Indonesia. Padahal di Yaman dia juga Habib, Pak. Ya, itu aja ketika Mufti Robitoh Robitoh Ulama Yaman memanggil yang wafat itu ya Habib Abu Bakar Al-Adni ya. Al-Masyhur itu Al-Habib disebutnya, Pak. As-Sayyid ya. Jadi bukan hanya di Yaman, Pak. Bukan hanya di Indonesia, Pak. Bapak ini kalau membuat informasi kok aneh-aneh aja ya. Makanya kalau sama kitabnya Balawi juga jangan dibaca yang tipis-tipis, dibaca juga semua biar tahu bagaimana orang itu disebut Habib, bagaimana ceritanya gitu ya. Biar nggak aneh-aneh Bapak menyebarkan cerita gitu ya. Jadi kalau Sayyid bagaimana? Sayyid itu yang asli. Asli itu apa? Nama datu-datunya terverifikasi dalam kitab nasab. Nah, begitu ya. Terus contohnya Sayyid Alwi bin Al-Maliki atau Sayyid Muhammad bin Alwi. Nah, itu Sayyid yang asli. Ya, berarti itu Sayyid yang terverifikasi. Tapi kalau Anda cari nasabnya nggak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena mereka nggak pernah ngaku-ngaku. Lah, kalau nasabnya nggak pernah ketemu terus disebut terverifikasi itu di mana, Pak? Gimana cara memverifikasinya kalau namanya aja nggak ada? Bisa Anda memastikan sesuatu itu asli dan terverifikasi padahal barangnya Anda tidak temukan? Ya kenapa nggak ditemukan? Karena mereka nggak ngaku. Oh berarti nasab itu kalau kita ngaku-ngaku baru ketemu. Kalau nggak ngaku nggak ketemu. Bapak teori dari mana lagi itu? Bagaimana begitu beraninya bilang kalau nyari nasabnya Sayyid Alwi nggak ketemu, padahal Sayyid Alwi itu dipanggil Sayyid di Hijaz, dipanggil Sayyid di Mekah. Di situ kan ada nakibnya, Pak. Di situ kan ada orang yang mengawasi tentang durian Nabi, Pak. Mana bisa ada orang sembarangan dipanggil begitu terus nasabnya nggak ketahuan. Di Indonesia aja yang belum tentu kemana nasabnya nggak ada yang tahu, tiba-tiba banyak, Pak, jadi Sayyid. Syarif lah, Sayyid lah, banyak. Ya tapi di Indonesia di tetangganya aja atau mungkin di medsos saja ya. Selevel Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, selevel Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Bapak bilang kalau dicari nasabnya nggak akan ketemu. Ini Bapak nyarinya gimana? Oh apa mungkin jangan-jangan secara tidak langsung Bapak mau menjelaskan kalau di tracking pakai kitab sezaman mereka juga rungkat gitu, juga batal gitu. Cuma tidak mau bilang begitu sehingga digas di awal kalau mereka asli. Tapi kalau dicari ya nggak ketemu. Karena mereka nggak pernah ngaku-ngaku. Ini gimana maksudnya? Inilah yang saya pikir nggak ada ilmiahnya kalau begini mah ya. Ini entah salah ngomong apa bagaimana. Apalagi prinsipnya kalau kitabnya Balawi saya nggak percaya. Walaupun saya belum tahu. Tapi saya sudah nggak percaya. Gimana Pak? Ada orang sudah tidak percaya kepada hal yang dia aja belum lihat, tapi sudah nggak percaya. Ya, jadi saya ingatkan ya, peneliti itu harus membaca. Pembaca harus meneliti. Meneliti itu dia tahu apa yang dia baca, dia tahu sumbernya. Itu namanya pembaca yang meneliti. Peneliti yang membaca, Pak. Dia cari sumber-sumbernya itu. Jangan peneliti yang tidak membaca. Artinya peneliti yang tidak membaca itu apa? Mengedepankan asumsi, pokoknya batal. Dia nggak baca kitab-kitab yang mendukung. Maksudnya tidak baca itu tidak luas bacaannya. Dia baca kitab-kitab yang ada saja. Tapi ngeklaimnya peneliti. Atau pembaca yang nggak meneliti. Dia baca Google, nggak diteliti benar apa salah, disebar. Nah, itu nggak boleh itu. Jangan menjadi peneliti yang tidak membaca. Artinya bacanya nggak seberapa, menelitinya kemana-mana. Ya, maksudnya menelitinya kemana-mana itu ngeklaim penelitinya itu yang kemana-mana. Ya. Bacanya satu, dia klaim sudah baca semua, sudah meneliti, ya itu nggak bagus. Jangan juga menjadi pembaca yang tidak meneliti. Apa itu pembaca yang tidak meneliti? Taklid buta. Maksudnya tidak meneliti itu apa, Pak? Anda baca, Anda tidak tahu yang Anda baca apa itu. Ya. Nggak ngerti ini siapa yang nulis. Nggak tahu sumbernya dari mana. Tapi langsung dihantam. Nah, kalau misalnya orang membaca kitab ulama, dia tahu siapa yang menulis.
Dia tahu ketikohan yang menulis karena membaca laporan ulama yang lain. Dikenal penulis ini sebagai orang yang sikoh. Kitabnya dikenal. Itu namanya sudah meneliti, Pak. Meneliti apa yang dia baca. Dan itu berarti namanya ikut ulama. Ya kalau ikut Google tidak meneliti itu tulisan siapa, itu namanya pembaca yang tidak meneliti. Asal sepakat, hantam. Asal nggak sepakat, tolak. Bahkan kalau mau agak ilmiah sedikit, Bapak sampai sekarang tidak mungkin bisa juga menjelaskan bagaimana bisa dianggap As-Sajarah itu pasti karyanya Imam Ar-Razi. Padahal cuma bermodal beberapa tulisan dalam As-Sajarah itu yang merupakan klaim dari orang bernama Wahid bin Samsuddin. Saya menulis naskah ini berdasarkan naskahnya Ar-Razi, ditulis tahun 593. Dan saya menulis ini menyalinnya pada tahun 825. Naskah kitab nasab itu, Pak, biasanya berlapis-lapis. Makanya ada dalam bab nasab ini biar ada ilmunya ya. Ada muamalatun nasabah ma'a al-wathaiq ya, an-nasabiyah. Kalau tidak salah begitu ya. Bagaimana sikap ulama-ulama nasab kepada sumber-sumber nasab itu, al-masodir. Ada satu kategori yaitu ma atau kitab nasab kana nasruhu wahidan, di mana manuskripnya itu nasahnya cuma satu. Layak belu al muqabalah, yang tidak menerima atau tidak bisa diperbandingkan ya. Dia tidak menerima perbandingan. Artinya naskahnya tunggal. Jadi nggak bisa di-compare. Mana yang lebih benar, atau kalau misalnya di situ ada masalah, nggak bisa di-compare karena cuma satu, tunggal naskahnya. Ya. Anda tahu Al-Janadi itu ada berapa naskahnya? Ada 4, ada 5. Satu kitab itu berlapis-lapis, Pak, naskahnya. Dan yang nulis juga dikenal sebagai nasih, penyalin gitu ya. Misalnya kitabnya Murtado Az-Zabidi Ar-Raddul Jali itu ada yang disalin oleh Habib, ada yang disalin oleh muridnya. Itu enak, Pak, diverifikasinya. Siapa yang nulis? Karena begini, Anda percaya As-Sajarah karya Ar-Razi, apa jaminannya? Toh tidak melihat langsung manuskripnya Ar-Razi, tapi percaya kepada Wahid bin Samsuddin. Padahal Wahid bin Samsuddin itu nggak terlacak siapa orangnya. Apa kitab yang pernah dia nasah selain kitab ini? Dan dia itu orang mana, siapa gurunya, siapa muridnya. Tapi Bapak telan begitu saja. Sementara ulama-ulama nasab sekarang itu tidak ada yang menggunakan kitab itu sebagai murajjah, sebagai sumber primer, sebagai tolak ukur untuk mentashih. Artinya kalau menyelisihi tidak dipakai. Begitu, Pak, begitu. Tapi kalau Bapak kan lebih tua, jadi patokannya umur gitu. Siapa yang brojol duluan itu. 593 itu lebih tua daripada yang 600. Jadi mau yang nulis yang 600 ini, yang nulis orangnya udah jelas, pokoknya kalah umurnya, kalah sama kitabnya Ar-Razi. Padahal kitabnya Ar-Razi pun disalinnya tahun 825 oleh orang yang ngakunya saya nyalin dari kitab, di mana di kitab itu ada tulisannya Ar-Razi. Padahal yang aku juga nggak jelas siapa. Kitabnya yang buktinya yang punya Ar-Razinya pun tidak ada. Itu agak mirip-mirip dengan Bapak percaya kepada Google sebetulnya ya. Walaupun nanti kita bicarakan ini di bagian yang lain ya. Dalil utamanya Bapak ketika membawakan kaidahnya Ibnu Hajar, sukhroh ditolak karena sudah ada ma yukhalifuhu, sabata ma yukhalifuhu. Wah, luar biasa Bapak ini. Jadi suhrohnya ditolak karena sudah ada bukti yang menyelisih suhroh itu. Apa buktinya? Yaitu mungkin Google itu. Atau apa buktinya? Yang nggak ditemukan di kitab nasab. Apa buktinya? Ya As-Sajarah Al-Mubarakah. Makanya kita tanya, sekuat apa sih bukti Bapak? Landasannya apa menjadikan itu sebagai bukti? Kalau itu tidak bisa dipertahankan, bagaimana bisa disebut pembuktian Bapak itu subut? Itu Pak ya, biar ada ilmunya sedikit ya. Allahumma hadina hada sabil.